Kota Bogor atau yang biasa dikenal dengan sebutan kota hujan, kota ini juga memiliki dua daerah ikonik. Mengapa demikian? Karena dua daerah ini merupakan daerah penduduk dengan etnis yang berbeda. Tapi lokasinya berdekatan. Surya Kencana, Kampung Tionghoa, serta Empang Kampung Arab. Walau budaya mereka saling bertolak belakang, hal tersebut tidak menjadi penghalang atau menghambat masyarakat untuk tetap menjaga persatuan serta kerukunan. Kebijakan Wekensstelsel adalah kebijakan pada masa kolonialisme Belanda, di mana pemukiman di Bogor dipisahkan berdasarkan etnis-etnisnya, terbagi menjadi pemukiman Eropa, pemukiman pecinan, pemukiman Empang, dan juga Karstenplan. Untuk pemukiman pecinan ini yang sekarang jadi wilayah namanya Surya Kencana, di mana Surya Kencana ini dulunya adalah bagian dari Jalan Pos Dendels, jalan yang membentang 1000 km dari barat ke timur Pulau Jawa. Pemukiman Surya Kencana ini dikenal dengan pemukiman pecinan, di mana sangat khas sekali dengan bangunan-bangunan Tionghoa dari segi kuliner, dari segi arsitektur bangunan, dan sekarang menjadi sentra kuliner di sana. Pemukiman Arab di wilayah Empang, sekitar tahun 1800-an warga atau masyarakat dari Arab banyak yang menempati wilayah Empang. Salah satu tandanya dengan dibangunnya Masjid An-Nur Empang pada sekitar 1800-an oleh Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Sampai sekarang di wilayah Empang masih kental sekali dengan budayanya dan wilayah tersebut masih ditempati oleh banyak saudara kita dari keturunan Arab. Belanda membuat kebijakan Wekensstelsel ini supaya masyarakat Bogor tidak bersatu melawan Belanda, supaya tidak banyak informasi yang tersampaikan, supaya kita bisa dibilang mungkin sedikit rasis antar etnis, supaya kita tidak bersatu melawan Belanda. Dan terbukti dengan masyarakat Bogor yang bersatu, akhirnya kita bisa bersatu melawan Belanda dan kita bisa merdeka. Ini sebetulnya sudah terjadi kerukunan dari dulu. Jadi di kita sebetulnya sudah tidak ada bahasa pribumi non pribuminya. Cuman di kita ini sekarang sudah menjadi satu. Jadi di sini biarpun berbeda agama, berbeda suku, kita sudah terjalin ya kerukunan dari dulu sampai sekarang. Paling penting satu, kerukunan yang ada tetap bisa terlaksana dan bisa dijaga ke depannya. Yang kedua, roda perekonomian yang sudah berputar tetap bisa berkembang lebih baik seperti sekarang dan lebih dikenal oleh masyarakat umum. Warga Tionghoa sangat dekat dengan usaha. Terlihat di Surya Kencana banyak sekali masyarakat etnis Tionghoa yang membuka usaha. Bahkan ada yang memulai pada masa lampau hingga kini, salah satunya toko ABC. Banyak kan gini, masalah saya kan kalau mulai ini kan dari bujang. Dari bujang udah usaha, udah punya modal, baru ngadain pernikahan, baru punya anak, baru gitu. Jadi nggak langsung belum ada apa-apa langsung merit punya anak, enggak lah gitu. Jadi ada bekal dulu. Tuh, sambil berjalan. Usahanya gitu. Kan diusahakan satu makan, kedua untuk anak-anak supaya bisa dapat pendidikan. Ya salah satunya yang pertama ya udah bisa dapat lulus gitu, kuliah S1 gitu. Di manajemen ya? Ya apanya? Kuliahnya sih di Tangerang ya, di BINUS. Nggak ada orang yang nggak mau maju. Sebisa mungkin lebih maju. Tapi kan nggak segampang itu, banyak kendalanya. Banyak lah kalau awal kan kudu sabar ya, nggak bisa langsung istilahnya kayak nanam padi aja, begitu nanam nggak mungkin langsung dapat hasil. Harus bekerja dulu gitu, harus berjuang. Begitu kesulitannya ya harus mana banyak sebetulnya, nggak sulit banget sih, yang penting kita mau laksanain ya gitu. Kayak nanam padi kesulitannya apa? Ya nggak ada, ya mesti rajin, ditanam, dirawat. Anak muda sekarang harus rajin, berjuang, sabar. Iya, jarang berjuang kan di bidangnya masing-masing. Anak sekolah ya sekolah lah yang rajin. Kalau sabar ya harus bersabar kan. Misalnya belum dapat apa-apa ya harus berjuang.
nggak selalu pengen mau langsung enak. Kalau dulu awalnya saya lihat kan alat tulis, alat sekolah. Saya pikir di mana ada sekolahan, di mana ada orang-orang kantor, pasti dibutuhkan yang saya jual. Jadi bisa berjalan panjang. Jadi nggak kayak musim-musiman gitu ramenya. Kalau ini kan panjang terus gitu. Ya nggak mungkin kan nggak ada sekolah mah di suatu negara juga. Ada murid, pasti butuh alat tulis gitu. Nah itu kita kan sediain, jadi bisa manjang. Jadi bukan sifat yang usaha musiman. Kalau musiman kan kadang-kadang lagi tren, udah nggak tren ya, udah hilang, susah. Gitu prinsipnya. Jadi diusahakan. Terus kalau nggak berhasil gimana? Bukan berhasil, ya diusahakan mencukupi lah. Misalnya dapatnya sedikit, pakainya ya irit. Iyalah, uang tuh, nggak ada uang kan tahu sendiri repot. Tapi samping itu juga banyak yang nggak uang aja, kesehatan juga, akhlak juga harus dijaga. Dulu kuliah di BINUS, Bina Nusantara, tapi saya ambilnya di yang di Alam Sutra, ambil jalur beasiswa. Prodi ini manajemen, penjurusannya saya ambil entrepreneurship. Terus kuliah, betul. Soalnya dulu apa ya? Dulu tuh ada struggle juga. Ini gabungannya sama yang struggle ya. Struggle dulu tuh kuliah kayak biasa. IP saya bagus-bagus saja, 3,6 ke atas. Cuman karena dulu pas lagi kuliah itu dapat dosen yang kurang oke lah. Jadi tiap mau minta tanda tangan selalu susah, orangnya selalu nggak ada. Terus ya tiap mau ketemu bimbingan juga selalu nggak ada. Akhirnya jadi ngulang skripsi. Ngulang skripsi, ketemu sama dosen yang baru, itu saya dibawa buat ikut menggunakan teknik-teknik S3 buat kelulusan S3. Nah, jadi dibarengin sama dosen saya yang S3 dan ya susah di situ. Struggle-nya ya menggunakan tesis S3 buat skripsi S1, jadinya ya harus ngombak ikut pelajarin lagi buat S3 gitu loh. Terus pas udah kelar, udah mau sidang, ternyata dosen yang penyidang saya ya yang dosen yang dulu bikin saya ngulang. Ketemu dia lagi aja. Ya, akhirnya istilahnya dipersulit lah. Kayak kenapa S1 pakai metodenya S3 segala macam. Akhirnya revisi terus akhirnya dibantu dosen, akhirnya bisa lulus juga gitu. Dan hasil akhirnya ya skripsi saya dibawa buat ke ini jurnal internasional sama dosen saya yang dulu. Surya Kencana bisa menjadi salah satu tempat yang bisa dijadikan pelajaran, entah dari masyarakat yang saling toleransi serta menghargai penduduk yang berbeda etnis, atau dari para pedagang yang memiliki rasa juang tinggi hingga bertahan sampai hari ini.